sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kesehatan kekuatan yang berasal dari Allah terus boleh menyertai kita di sepanjang hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendasarkan semuanya pada firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih pemeliharaan Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh tiba di sekolah ini dengan keadaan selamat. Itu karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, ketika di pagi hari, ketika kami boleh membuka mata kami boleh mengembuskan nafas kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya pujian kami, pengagungan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan terlebih pulih menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suatu kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini, kami ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepada Engkau Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup Tuhan.
Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari curahkanlah isi hati Tuhan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh meneladani Engkau dalam setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus, teladan integritas dalam perbuatan. Kita hidup di tengah peradaban yang menunjukkan kemerosotan integritas. Tahun lalu saja kita dikejutkan dengan kasus korupsi di pemerintahan yang sangat disayangkan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Lalu ada beberapa kasus integritas di lingkungan gereja dalam hal kekudusan, keuangan, dan kekuasaan yang menimbulkan pertanyaan. Nah, apakah integritas masih dijunjung tinggi dalam kehidupan orang percaya? Atau jangan-jangan nilai-nilai kekristenan yang selama ini digemakan sebenarnya hanya berupa topeng saja. Nah, apa sih definisi integritas? Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Kesatuan yang utuh di sini dapat dipahami sebagai kesamaan antara pikiran, hati, dan tindakan. Orang yang berintegritas adalah orang yang sama ketika sedang sendirian dan ketika berada di khalayak ramai. Tidak ada perbedaan baik dari sifat maupun karakternya ketika ditempatkan di keadaan apapun. Nah, siapa teladan kita sebagai orang percaya dalam hal integritas ini? Menurut saya adalah Yesus. Yesus adalah teladan agung yang betul-betul menunjukkan karakter integritas, baik dari dalam maupun dari luar. Yesus memang mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tetapi selama dia hidup di dunia, apa yang dia lakukan dan katakan itu menjadi contoh bagi orang percaya untuk belajar bagaimana hidup berintegritas. Dalam renungan kita di pagi hari ini, kita akan membahas contoh-contoh yang Yesus perbuat dan Yesus katakan untuk kita bisa pelajari dan lakukan bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, Yesus memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat sekitar, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya. Mereka berkata dalam Matius 22 ayat 16 dan Markus 12 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seseorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, yang artinya seseorang yang berintegritas. Carlos Windel berkata, ketika seseorang memiliki karakter integritas, maka dalam dirinya tidak ada kemunafikan. Dia dapat bertanggung jawab secara personal, keuangan, dan tindakan. Bahkan motivasinya murni. Nah, mungkin sebagian dari kita berpikir, saya mana mungkin bisa hidup seperti atau sebaik Yesus. Tidak mungkin saya bisa berintegritas seperti Tuhan Yesus. Nah, tetapi kata integritas juga dialamatkan kepada beberapa tokoh di Perjanjian Lama, teman-teman, seperti Daud, Salomo. Nah, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, dia bukan sosok yang sempurna. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6 mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, tulus di hadapan Tuhan. Dan di Perjanjian Baru kita juga tidak lepas dari ekspektasi untuk hidup dewasa yang utuh dan tulus di hadapan Tuhan. Nah, Paulus mengatakan bahwa pemilik jemaat haruslah baik dan jujur atau memiliki integritas dalam pengajaran.
terdapat di Titus 2 ayat yang ke-7. Nah, bahkan panggilan setiap kita adalah ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Nah, sekali lagi, kehidupan integritas bukan kehidupan sempurna secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. T.B. Maston dalam bukunya To Walk as He Walked berkata ada sebuah pertanyaan yang harus direnungkan di setiap harinya, yaitu seperti ini. Seberapa banyak kita berjalan sama seperti Yesus berjalan? Apa yang menghasilkan integritas di dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana kehidupannya mewujudkan tindakan dan perkataan Yesus dalam kesehariannya. Nah, apa saja yang Yesus contohkan dalam kehidupan ini? Yang pertama, menunjukkan kasih kepada musuh yang mungkin di mata kita tidak berhak menerimanya. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, kalau kita boleh buka di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ke-37, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, teman-teman. Tetapi justru orang Samaria inilah yang menunjukkan belas kasihan kepada orang Israel yang terluka. Integritas tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran tentang belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasihan itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Yang kedua, integritas adalah kehidupan yang sama, luar dan dalam, alias tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi yang menyebut mereka orang-orang munafik dan menyebut mereka orang-orang munafik. Salah satu pernyataannya adalah dalam Matius 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Perhatikan bahwa Yesus mengakui ajaran ahli-ahli Taurat. Dan orang Farisi ada benarnya dan baiknya. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan yang mereka perbuat adalah karena kehidupan mereka tidak sama dengan apa yang mereka ajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa integritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan kita dengar. Yang ketiga, integritas adalah kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Salah satu terjemahan dari kata integritas adalah jujur. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang setia dalam perkara kecil, maka ia akan setia dalam perkara yang besar. Terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari adalah orang yang bisa dipercaya. Kejujuran adalah indikator apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak. Yesus dikatakan sebagai orang yang jujur dalam perkataan dan tindakan. Mari teman-teman kita evaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Apakah kejujuran merupakan suatu yang orang sukai dari diri kita? Atau bagaimana di dalam kehidupan melayani dan kehidupan masyarakat kita? Kejujuran adalah komoditas mahal hari-hari ini. Karena itu mari kita meladani Yesus dalam hal ini. Selain itu ada 3 tips. Selain itu ada 2 tips untuk menuju kunci bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama yaitu menjadi bagian dari komunitas orang percaya. Ketika orang percaya membaca kisah Yesus dan mau hidup meneladaninya, maka kita harus mempunyai bagian dari komunitas orang percaya, di mana nilai-nilai moral dan karakter integritas itu dilakukan, dicontohkan, dan diajarkan. Kita tidak bisa keluar dari pemuritan kalau ingin hidup seperti Yesus yang hidup.
Nah, apakah teman-teman sudah bergabung dalam suatu kelompok yang membangun, kelompok rohani misalnya, di mana karakter kita dibentuk di sana, di mana kita dapat bertumbuh bersama di sana. Nah, di dalam surat Ibrani mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Nah, di sini usaha saling menasihati menjadi, dan itu membantu agar karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Yang kedua, alami pertumbuhan rohani dengan pertolongan Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Boleh dikatakan apabila seseorang memiliki buah roh yang matang, maka dia semakin menyerupai Kristus. Apa yang menghasilkan buah roh itu? Nah, ketika kehidupan orang percaya mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam memulai tahun ini, mari kita minta Roh Kudus memimpin setiap langkah dan keputusan kita, agar tidak keluar dari kehendak Tuhan. Semoga semakin kita berjalan di tahun yang penuh integritas ini, kerohanian kita semakin didewasakan, dan karakter kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh mengimani apa yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh meneladani Engkau dalam integritas Tuhan. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami katakan sesuai dengan yang kami lakukan Tuhan. Kami mau hidup jujur Tuhan. Apabila Tuhan di pagi hari ini Bapa, kami belum mampu untuk hidup jujur, kami belum mampu untuk berintegritas Tuhan, layakkan dan kuduskanlah kami, mampukan kami Tuhan untuk segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan dinantinya Engkau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami belajar Tuhan. Mari Engkau yang berkati kami semua Tuhan, limpahkan kepada kami akal budi kepandaian yang berasal daripada Engkau. Kiranya kami boleh menerima materi yang disampaikan oleh guru kami Bapa dengan baik, dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan berkati guru-guru kami yang mengajar dari pagi hingga siang nanti Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.